Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kimia Edukasi. Kali ini Kimia Edukasi akan melanjutkan materi mengenai kesetimbangan kimia yang membahas mengenai reaksi reversibel dan irreversibel. Nah, kali ini lanjutannya adalah berkaitan dengan bagaimana sih suatu reaksi itu akan mencapai suatu keadaan seimbang atau setimbang. Nah, di sini saya menggunakan sebuah contoh suatu reaksi gas N2, ya. Kemudian ditambahkan gas 3H2 menjadi gas 2NH3. Nah, ini adalah reaksi setimbang atau reversibel ditandai dengan reaksi ini. Artinya dari reaksi ini nanti jika dijabarkan lebih rinci, maka nanti akan bisa menjadi reaksi seperti ini. 2NH3, nah, mungkin tidak perlu saya tulis. Jadi reaksinya bisa terjadi proses kalau yang ke arah sana ya. Nanti akan terjadi proses pembentukan, yaitu pembentukan 2NH3, kemudian ke arah kiri adalah reaksi penguraian, yaitu penguraian dari 2NH3. Nah, dari reaksi ini nantinya akan mencapai suatu keadaan yang dinamakan dengan keadaan setimbang. Kapan terjadi keadaan setimbang? Di sini ada dua buah grafik. Yang pertama ini adalah konsentrasi dan waktu, yang sebelah kanan adalah mengenai kecepatan dari laju reaksi. Yang sebelah kiri adalah jumlah reaksi, jumlah konsentrasi. Sedangkan yang sebelah kanan adalah kecepatan laju reaksi. Kita bahas dulu yang sebelah kiri. Kita tahu bahwa dalam reaksi kesetimbangan adalah suatu reaksi bolak-balik. Ini adalah anggap saja waktunya 0, artinya pertama kali sebelum terjadi reaksi. Kemudian di sini saya anggap misalnya 10 menit misalnya. Nah, dari suatu reaksi ini nanti grafiknya akan menjadi grafik yang seperti ini. Ketika kondisi 0 itu adalah kondisi yang dinamakan dengan mula-mula. Jadi ini adalah sebelum terjadi reaksi. Misalnya seperti itu, kondisi 0 menit misalnya. Kemudian ketika kondisi 10 menit berarti dalam keadaan yang namanya setimbang. Jadi akan terjadi proses waktu yang seperti ini. Nah, bagaimana membaca grafik ini? Dari keadaan mula-mula atau awal ini, maka jumlah N2, kemudian jumlah H2, itu jumlahnya nanti lebih banyak. Dalam bar ini grafiknya H2 posisinya di atas. Kenapa di atas? Karena jumlah konsentrasinya adalah sebanyak 3 ini, maka posisinya di atas. Sedangkan N2 cuma 1, maka dia ada di bawah sini. Jadi ini kalau digambarkan, anggap aja di sini 3, karena konsentrasinya sebanyak 3 mol. Kemudian N2-nya di posisi seperti ini. Nah, jadi kondisi awal jumlah N2 sama H2 itu dia lebih banyak. Ketika terjadi suatu reaksi, maka lama-kelamaan jadi ketika berlangsung reaksi ya, ketika terjadi suatu reaksi, maka jumlah N2 dan H2 ini lama-kelamaan akan semakin berkurang. Nah, saya buat seperti ini ya. Jadi lama-lama dia akan berkurang, ditandai dengan grafik ini dia akan menurun seperti ini. Baik posisi dari H2 maupun posisi dari N2. Grafiknya akan turun. Nah, dalam kondisi tertentu nanti akan tercapai yang namanya kondisi setimbang, yaitu posisi dari grafik H2, NH3, dan N2 ini dalam kondisi sejajar semua. Nah,
Ketika dalam kondisi sejajar inilah yang dinamakan dengan kondisi setimbang. Jadi dia H2 tidak bertambah ataupun menurun, NH3 juga tidak bertambah atau menurun, N2 juga sama tidak bertambah dan tidak menurun. Sekarang ke NH3. Kondisi NH3 ketika terjadi suatu reaksi ini, maka yang awalnya tidak ada, jadi NH3 mula-mula, ketika belum terjadi reaksi adalah jumlahnya 0 atau tidak ada. Kenapa 0? Karena belum terjadi reaksi. Tetapi ketika sudah terjadi reaksi, maka jumlah NH3 lama-kelamaan dia akan meningkat. Jumlahnya akan semakin banyak. Nah, ketika dalam kondisi tertentu, misalnya tadi ini di posisi waktu 10 menit misalnya, maka ada kondisi baik N2, NH3 maupun H2 itu kondisinya tidak bertambah maupun tidak menurun. Inilah yang dinamakan dengan keadaan setimbang. Jadi itulah yang dinamakan dengan keadaan setimbang. Jadi tidak bertambah maupun tidak menurun. Kondisinya tetap stabil, baik jumlah N2, H2 maupun NH3 jumlahnya sama. Bukan berarti jumlahnya 1, 1, 1, enggak, tetapi yang dimaksud di sini adalah tidak bertambah ataupun tidak terjadi pengurangan. Seperti itu yang dinamakan dengan kondisi setimbang. Sekarang kita masuk ke proses yang namanya kecepatan dari laju reaksi. Laju reaksi ini di dalam kondisi keadaan setimbang, ini ada R1, R2. R1 dan R2 ini, R1 itu adalah ketika terjadi, kalau di pada gambar ini ya, berarti dia laju reaksi untuk pembentukan dari NH3 ya berarti. 2 NH3, sedangkan R2 ini adalah reaksi penguraian. Penguraian dari 2 NH3. Nah, dari reaksi ini ketika terjadi proses pembentukan maupun penguraian, ada kondisi di mana laju reaksi dari R1 dan R2 atau laju reaksi dari pembentukan dan penguraian dari NH3 ini nanti dalam kondisi kecepatannya sama. Jadi laju reaksi memiliki kecepatan sama. Ketika dia kecepatannya sama, maka inilah yang dinamakan dengan keadaan setimbang. Nah, di sini pada pembentukan 2NH3 atau reaksi maju ini nanti dia dipengaruhi oleh jumlah dari N2 dan 3H2 ini. Berarti jika N2 dan 3H2 ini jumlahnya masih banyak, maka laju reaksi dari pembentukan NH3 juga masih dalam kondisi cepat. Maka dari itu di sini grafiknya di grafik yang atas. Sedangkan pada penguraian NH3 ini dipengaruhi oleh jumlah dari NH3 itu sendiri, 2NH3. Nah, kondisinya adalah posisinya 0. Kenapa? Karena pada kondisi awal reaksi, jadi ketika terjadi reaksi ini, jumlah dari 2NH3 ini belum terbentuk. Maka posisi dari R2, laju reaksi penguraian NH3 ini, dia belum terbentuk ini. Nah, seiring dari berjalannya waktu, yang R1 ini jumlah dari N2 dan 3H2 ini dia nanti akan menurun. Ketika konsentrasinya menurun, maka laju reaksi dari R1 ini juga akan semakin turun. Maka grafiknya di sini menurun. Jadi laju reaksi pembentukan ini dia akan menurun. Kenapa? Karena jumlah N2 dan H2 ini juga semakin sedikit, maka laju reaksinya juga akan semakin menurun. Sedangkan posisi yang bawah R2, maka lama-kelamaan akan terbentuk NH3 ini. Akan terbentuk NH3. Nah, kenapa dia reaksinya semakin naik laju reaksi? Karena penguraian dari NH3 ketika jumlah NH3 di sini
semakin meningkat. Pembentukan itu nanti dipengaruhi N2 sama H2 yang jumlahnya semakin menurun, maka laju reaksi juga akan menurun. Sedangkan yang bawah, ketika sudah mulai terbentuk NH3, maka laju reaksi akan semakin cepat untuk menguraikan NH3 ini. Penguraian yang bawah ini akan semakin cepat. Nah, pada titik tertentu, R1 dan R2 ini memiliki kecepatan laju reaksi yang sama. Nah, kondisi inilah yang dinamakan dengan kondisi setimbang. Jadi, pembentukan maupun penguraian laju reaksinya nanti akan sama pada titik tertentu. Maka grafiknya di sini lurus seperti ini. Nah, kondisi inilah yang dinamakan dengan keadaan setimbang ini, dari reaksi ini. Nah, ketika dilihat secara makroskopis, ketika ada suatu percobaan atau penelitian yang berkaitan sama kesetimbangan kimia, ketika terjadi keadaan setimbang, maka secara makroskopis ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Jadi kalau dilihat secara makroskopis, misalnya dari reaksi itu dilihat, maka tidak terbentuk NH3 maupun pembentukan N2 dan 3H2 itu dia sudah terlihat berhenti, tidak ada reaksi lagi. Tetapi ketika dilihat secara mikroskopis, sebetulnya dia masih terjadi reaksi. Yaitu reaksi yang terjadi pada molekul-molekul dari pembentukan maupun penguraian. Jadi selama berlangsung itu, pembentukan maupun penguraian itu sebetulnya masih terjadi, tetapi karena baik pembentukan maupun penguraian terjadi sangat cepat, mengakibatkan sepersekian detik atau milidetik terjadi proses pembentukan dan penguraian secara terus-menerus saling berkesinambungan. Maka dari itu, secara makroskopis tidak akan bisa dilihat perubahan yang terjadi ketika sudah dalam keadaan setimbang. Nah, maka dari itu, kesetimbangan kimia itu juga dinamakan dengan kesetimbangan dinamis. Kenapa dinamakan dengan kesetimbangan dinamis? Karena sebetulnya dari reaksi ini masih terjadi proses keberlangsungan reaksi maupun pembentukan penguraian yang terjadi sangat cepat ketika dalam keadaan setimbang. Maka dari itu dinamakan dinamis, yaitu dinamis ke kanan dan dinamis ke arah kiri secara mikroskopis ini. Nah, jadi itu cara membaca grafik dari keadaan setimbang, baik jumlah konsentrasi maupun kecepatan dari laju reaksinya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Kimia Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.